Apa nih? Jangan nggak mana sakit kan ikut kita balik cek berapa sudah cek berapa sudah 23 mana yang masuk Aku ngomong gitu ya. Ngomong. kawan kawan lagi Ikan nih. materi itu Dari apa nih itu juga ada Ini kalau apa tekan ini ya hidup nih dia di bawah. dia banyak tak di bawah. Dek, saya kan Pak sudah jadi tapi belum ya iya mana anjing. itu masih nanti tengok hostnya apa kan host dulu tadi sama dia oh ini keluar dulu keluar Tinggal deh. Lampu. jadi Tinggal deh dia Bapak mana. Ibu, kami persilakan eh, mengganti random namanya, kemudian asal dari satuan pendidikannya. Hmm. Kemudian nanti ketika acara webinar sudah akan dimulai, mohon Bapak Ibu untuk memute mikrofonnya. Siapa nih? Semua guru gunakan nih. Suruh pas semua guru. Kirim lama kan muncul kan. Pesertanya siapa nih, Pak? Suaraku jelas, Sopi. Jelas, jelas Pak. Jelas. yang takut lagi Nama abang apa? Bu, tolong mati sih. Nah, dingin. Ganti aku enggak. Data apa tuh? Lambat nih. Apa tuh? Pak Dinas tuh. Itu TV deh. Ini Pak Asep kok dia Kasih tahu Bu berarti habis. Tolong mati. Bapak nyuruh ikut di Zoom nih. Tidak lah katanya. Ikut aja. Bapak tidak ikut. Pak gitu ada nih.
Dia dah datang, dah dia ikut aja kan. datang kalau kita hadir. Gimana? Pak Haji masih main tak nih? Belum lagi mulai. Ada tekad. Dulu masuk. Dulu, Ya, Dulu masuk. kan dari Jawa Barat. semuanya masuk. Iya. Tinggal kapasitasnya kan ini cuma 300 Pak. Ya. Jadi masih tertampung lah perwakilan dari sekolah. Kapasitas yang webnya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah Bapak masuk. di tengah-tengah ruang Zoom kita sudah hadir Bapak Apa? Haji Dahlan SSMM, Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita. Nah, insya Allah kita 1 menit lagi kita akan mulai, Bapak dan Ya. Ibu. Saya menghimbau Bapak dan Ibu mohon di mute mikrofonnya. Kemudian mohon dihidupkan juga layar videonya dan mute mikrofonnya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai Bapak dan Ibu ya. Izin Pak Kadis. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Baik. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, saya mau baca pantun Pak Kadis. Maaf izin. Naik perahu ke tengah lautan. Cakep. Jangan lupa membawa jala. Cakep. Kami sambut dengan ucapan selamat datang para peserta semuanya. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu. Selamat siang dan selamat datang di webinar Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Izinkan pada kesempatan ini saya sebagai host pada kesempatan ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu dapat kami sampaikan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak dan Ibu yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Haji Dahlan SSMM. Ahlan wa sahlan Bapak, selamat datang di webinar APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, selamat datang. Ya, ahlan bik Bapak. Kemudian yang kami hormati Ibu Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ibu Eva Lidiarti SE. Selanjutnya yang kami hormati Ketua APSI Kabupaten Panggil Tanjung bidang Jabung etika. Barat, Bapak Haji Basimin SPD dan seluruh anggota APSI. Selanjutnya yang kita banggakan pemateri kita pada siang hari ini yaitu Ibu Titik Sundari SPD AUD. Terima kasih Ibu Titik yang sudah berkenan dan bersedia memberikan materi pada siang hari ini. Kemudian yang kami hormati para rekan-rekan pengawas sekolah dan madrasah, para kepala sekolah semua tingkatan baik RA, PAUD, TK, SD, dan MI, seluruh guru maupun tenaga kependidikan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, peserta webinar pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama di ruang virtual Zoom pada acara webinar perdana ini dalam materi implementasi wajib belajar 13 tahun yang diselenggarakan oleh Organisasi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salat dan taslim, mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang hadir mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin. Kemudian izinkan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu,
Saya sekretaris APSI dan juga sehari-hari saya sebagai pengawas madrasah Bapak di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini akan bertugas sebagai host dan MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara virtual Zoom pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikutin bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sofyan Sori SAG MPD. Waktu disilakan. Terima kasih Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai acara webinar ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara berjalan dengan lancar dan baik. Izinkan saya membawakan doa dengan secara Islami dan bagi yang non-Muslim untuk dapat menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Amin. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini dengan judul Implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, Amin. sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu bagi rekan-rekan kami dan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya di Tanjung Jabung Barat ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua generasi unggul di masa depan yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadikanlah juga webinar hari ini suatu pertemuan yang membawa kebaikan-kebaikan bagi kami semua. Sanggupkanlah kami untuk melaksanakan webinar ini dengan segala keterbatasan, kelemahan, serta daya upaya kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sofyan Sori SAG MPD. Beliau sehari-hari adalah Ketua Pokjawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga anggota APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memimpin doa pada kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini dimudahkan dan dilancarkan. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dalam posisi tegap.
Suaranya ada. Tiga apa habis? Ya, bisa apa sih? Lihat barang apa? Ada sih. Tidak ada suara. Tidak ada suaranya. Terima kasih. Hadirin disilakan istirahat duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan kegiatan webinar oleh Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Basimin SPD. Kepada beliau waktu kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sama-sama kita hormati Ibu Kabid di ITK, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengurus APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan yang saya hormati para peserta webinar, kepala sekolah, guru Tanjung Jabung Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita senantiasa diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan webinar tersebut. Adapun yang kami laporkan pada hari ini hasil rapat daripada pengurus APSI Tanjung Jabung Barat seminggu yang lalu, bahwa kita sepakat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru. Maka kami membuat program webinar dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 tahun. Yang pelaksanaannya, webinar ini kami laksanakan setiap bulan 1 kali. Jadi harapan kami, karena ini dibuka untuk umum se-Tanjung Jabung Barat, bahkan ada kabupaten lain juga masuk. Sampai saat ini sudah 57 peserta. Mudah-mudahan kami mengimbau agar dapat bertambah untuk bulan yang akan datang. Kapasitas yang kami siapkan adalah 300 peserta. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk membuka acara tersebut dalam rangka webinar ini, dan dapat nanti bekerja sama kepala dinas dan kabit-kabit lain jika seandainya ada yang perlu kita sampaikan oleh kepala sekolah
dan guru. Kami siap untuk mengadakan Zoom tersebut. Kemudian apabila Kabid di dalam pendidikan perlu menyampaikan sesuatu, kami siap untuk memfasilitasi. Demikian dari kami selaku Ketua APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami mohon Bapak Kepala Dinas untuk membuka acara tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Haji Basimin SPD atas laporannya. Hadirin yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Barat yang saya hormati. Selanjutnya, sambutan dan arahan serta sekaligus membuka acara webinar perdana ini dengan resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Dahlan Esos MM. Waktu dan ruang kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kabid PK Ibu Eva, yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati para narasumber pemateri Ibu Titi Sundari, yang saya hormati para pengawas sekolah semua jenjang, yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, tidak intinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita telah diberikan kesempatan kekuatan utamanya kesehatan dalam rangka webinar perdana Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tentunya baru pertama kali ini kita adakan secara resmi di tahun 2025 ini. Salawat iring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya Dinas Pendidikan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas inisiatif kerja keras dan semangat kolaboratif dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Webinar ini bukan sekedar agenda seremonial, tetapi merupakan tonggak penting dalam meningkatkan kapasitas peran strategis serta profesionalisme pengawas sekolah di era transformasi pendidikan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa dunia pendidikan saat ini berada dalam arus perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah mendorong berbagai terobosan kebijakan seperti implementasi pendekatan pembelajaran, teaching learning, penguatan literasi dan numerasi, implementasi dan dimensi profil lulusan, serta gerakan wajib belajar 13 tahun. Dalam konteks ini, peran pengawas sekolah menjadi semakin krusial. Pengawas sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pengontrol administratif, tetapi telah berevolusi menjadi fasilitator, mentor, dan pendamping profesional bagi kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi pengawas sekolah harus terus ditingkatkan melalui forum-forum ilmiah seperti webinar ini. Saya ingin mengajak kita semua
untuk menjadikan forum ini sebagai ruang strategis untuk pertama, berbagai praktik baik dan pengalaman pendampingan yang berdampak. Dua, membangun pemahaman bersama terhadap dinamika kebijakan pendidikan. Tiga, menemukan solusi-solusi inovatif terhadap tentang nyata yang dihadapi di satuan pendidikan. Empat, memperkuat solidaritas, kolaborasi, dan budaya belajar antar pengawas. Bapak Ibu yang saya banggakan, webinar perdana ini tentu menjadi langkah awal, namun sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat hidup sebagai manusia dan anggota masyarakat yang bahagia. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa proses pendidikan belajar bermutu, menyenangkan, dan bermakna. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap kegiatan ini menjadi tradisi baru yang berkelanjutan, bukan hanya berhenti pada kegiatan hari ini. Dengan semangat gotong royong dan sinergi, APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saya yakin dapat menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam menopang sistem pendidikan daerah menuju arah yang lebih baik. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, saya berpesan khususnya kepala sekolah yang ada se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, para guru, para pengawas. Kita sudah ditetapkan wajib belajar 13 tahun. 1 tahun itu PAUD TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Nah, artinya wajib belajar. Berarti TK PAUD boleh 1 tahun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau sudah kalimatnya wajib belajar, artinya Bapak Ibu, sekali lagi dengan data yang ada kami pegang sekarang ini, di 13 kecamatan, mulai dari Lubuk Kambing sampai ke Sungai Dualap itu ada anak yang tidak sekolah, putus sekolah itu 500-an lebih, hampir 540. Saya berharap Bapak Ibu, sekolah-sekolah atau masyarakat yang dekat sekolah Bapak Ibu yang terdekat itu, kalau ada anak-anak yang putus sekolah, baik SD maupun SMP, segera dipanggil, diajak orang tuanya sekolah. Artinya apa? Ketika kita mengajak itu, orang tuanya tentu tidak punya baju, pakaian sekolah, seragam sekolah, karena dia tidak mampu. Itu tidak ada jadi alasan untuk Bapak Ibu. Saya tidak mau dengar nanti perkembangan di lapangan ada yang lapor dengan saya, kepala sekolah tidak mau menerima anak yang tidak mampu karena tidak ada baju, tidak ada sepatu, tidak ada tas, dan tidak ada buku. Itu tidak ada. Anak yang tidak sekolah, tarik ke sekolah, bawa belajar. Walaupun dia pakai baju hitam, walaupun dia pakai baju merah, belajar dia di sekolah. Tidak ada alasan. Nanti kalau ada masyarakat yang lapor sama saya, kepala sekolah yang tidak mau menerima anak belajar SD maupun SMP TK, ini ada sanksi buat Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Saya berharap ini yang perlu saya tekankan pada hari ini. Saya tidak mau lagi ada dengar anak-anak yang putus sekolah. Memang ada anak putus sekolah itu dia memang tidak mau belajar, anak-anak itu. Dia pinginnya mau main, pingin bekerja ikut orang tuanya, kalau bisa dibujuk. Dan juga ada anak-anak putus sekolah itu memang dia tidak punya kemampuan biaya. Dia mau beli baju, beli buku, beli pena, nggak ada alasan itu. Bapak Ibu punya dana BOS, bantu mereka. Nggak sanggup bantu buku 10, belikan 1. Tidak sanggup belikan baju buruk, baju bagus, baju buruk, belikan di situ. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini saya agak keras, saya tekankan ini. Saya tidak mau dengar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini lagi anak-anak putus sekolah.
dengan alasan orang tuanya sekolah tidak mau menerima Pak karena kami tidak ada baju seragam. Tidak ada alasan lagi itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap artinya kita selaku pendidik ini kita mau pingin sesuai apa yang saya sampaikan tadi, anak-anak bangsa ini khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tidak ada lagi tidak bisa tulis baca. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya arahan dan sambutan saya ini, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias, semangat belajar, dan keterbukaan pikiran. Mari kita jadikan ini sebagai titik tolak untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih bermutu, eksklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Tanjung Jabung Barat. Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Perdana Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi dunia pendidikan yang kita cintai. Bapak Ibu, sekali lagi tolong webinar ini diikuti pemateri narasumber yang tidak tahu dengan kita di tahun menjadinya. Saya berharap dengan webinar ini artinya Bapak Ibu menjadi motor, jadi motor penggerak. Jadi para guru yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan aplaus yang meriah atas sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan kita, Bapak Haji Dahlan SOS MM, dan juga tadi sekaligus membuka webinar perdana ini dengan resmi. Ada pantun buat Bapak, Pak. Ya. Azan berkumandang, tanda waktu tiba. Cakep. Umat melaksanakan, menunaikan sholat. Cakep. Arahan Bapak sungguh berharga. Webinar perdana kini resmi dibuka. Syukuran, jazakallah khair Bapak. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Haji Dahlan SOS MM, yang telah berkenan membersamai dan menyapa seluruh peserta. Semoga arah dan pesan yang disampaikan beliau menjadi penguat langkah kita ke depan. Dan kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Haji Dahlan SOS MM, diperkenankan mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Namun jika Bapak ada kegiatan di luar, kami persilakan Bapak bisa undur diri dari ruang Zoom meeting ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita, Bapak Haji Dahlan SOS MM, yang sudah berkesempatan hadir di ruang Zoom virtual Zoom meeting ini. Barakallahu fiik Bapak. Bapak dan Ibu hadirin yang mulia, kini kita memasuki sesi inti, yakni materi implementasi wajib belajar 13 tahun dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Titik Sundari, SPD Out. Ya. Saya bacakan sebelum disampaikan oleh beliau, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Titik Sundari SPD Out. Kemudian tepat tanggal lahir Gunung Kidul 14 Juni 1969. Pendidikan S1 FAUD. Jabatan saat ini adalah pengawas TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penghargaan yang pernah diperoleh oleh beliau pernah menjadi guru berprestasi tingkat provinsi Jambi, juara 2 tahun 2002. Kemudian sampai saat ini beliau adalah instruktur nasional PAUD, kemudian fasilitator PAUD dari mulai tahun 2019 sampai kini. Nah, oleh karena itu mari kita langsung sapa sejenak dengan pemateri kita. Assalamualaikum Bu Titi. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Iya, oke Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, langsung saja kita simak materi kita pada siang hari ini bersama beliau Ibu Titik Sundari,
Kepada Ibu waktu disediakan 30 menit. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Astagfirullahaladzim, kebajikan. siapa dapat baju? Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, utamanya adalah kenikmatan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa disatukan dalam kegiatan webinar untuk mengawali program kerja APSI di tahun 2025. Yang pertama sekali, saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih Bapak telah menghadiri acara kami pada siang hari ini. Selanjutnya Ibu Kabid PTK, Ibu Eva Lidarti SE, yang telah menyempatkan waktunya hadir juga pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga Ketua APSI beserta jajaran APSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu baik yang pendidikan TK maupun SD, Bapak Ibu pengelola dan tutor dari pendidikan non formal yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada APSI yang telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman dan juga berdiskusi tentang wajib belajar 13 tahun, 1 tahun pendidikan prasekolah. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwasanya program belajar 13 tahun merupakan kegiatan yang sangat penting sekali, yaitu terkait dengan upaya pemerintah di dalam RPJM, Rencana Program Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2030, yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang dimulai dari wajib belajar 13 tahun ini. Bapak Ibu, sebelum wajib belajar 13 tahun, sudah dilalui terlebih dahulu wajib belajar 9 tahun, ya. Kemudian meningkat kembali menjadi wajib belajar 12 tahun. Nah, sekarang ini muncul lagi wajib belajar 13 tahun, bukan berarti kemudian SMA nambah 1 tahun menjadi 14, tidak. Tapi memang kembali ke awal, yaitu kita menuju ke pondasi, yaitu 1 tahun wajib prasekolah di usia PAUD, 1 tahun, kemudian 6 tahun SD, sekolah dasar, 3 tahun di tingkat pendidikan menengah, kemudian 3 tahun lagi di menengah atas. Baik Bapak Ibu, mengapa kok kita mulai dari pendidikan PAUD? Karena memang berdasarkan penelitian yang ada, bahwa di usia PAUD ini antara 0 sampai 8 tahun, yaitu 0 sampai 6 tahun di tingkat pendidikan anak usia dini, 7-8 tahun ada di SD kelas 1 dan 2, memang merupakan masa golden age, di mana masa ini merupakan masa-masa yang paling bagus untuk meletakkan dasar pendidikan bagi anak-anak kita. Terutama untuk meletakkan pendidikan karakter sejak dini, sehingga nanti di tingkat SD, di tingkat SMP dan SMA, mereka akan menjadi lebih mandiri. Bapak Ibu, pemerintah juga melalui RPJM
UN 2025-2030 tadi bermaksud juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses pendidikan yang memadai hingga pendidikan menengah. Dalam artian, kembali lagi kita ke apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Bapak Kepala Dinas dengan tegasnya minta kepada kita semua agar tidak ada lagi 500 anak putus sekolah tersebut ada di Tanja Barat. Tentunya 500 anak putus sekolah tersebut dimulai dari tingkat PAUD, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini memang yang masih tertinggal banyak itu adalah di tingkat PAUD. Nah, itu utamanya ini PR bagi ibu-ibu PAUD. Apa yang harus dilakukan? Terutama itu tadi pendataan. Bagaimana guru-guru mendata anak-anak yang putus sekolah, yang belum mampu ke PAUD. Ya. Kemudian dengan cara apa? Yang pertama kerjasama dengan instansi terkait, misalnya dengan Bapak Lurah minta data anak-anak yang usia PAUD. Nah, kemudian begitu juga dengan anak-anak usia SD. Minta datalah di wilayah di mana SD itu ada dari instansi terkait. Kalau perlu, Bapak Ibu mengadakan door to door, datang ke rumah-rumah masyarakat, mengajak orang tua wali murid untuk masuk ke jenjang mulai dari PAUD. 1 tahun di PAUD artinya, kalau PAUD memang 0 sampai 6 tahun, cukup 4 sampai 5 tahun, yaitu di usia TK, di usia kelompok bermain. Bapak Ibu, ternyata masih ditemukan seperti yang saya dengarkan dari Bapak Kapit tadi, ada sekolah yang tidak menerima anak apabila tidak mampu untuk beli seragam. Nah, kalau memang di tahun 2024 kemarin masih ada seperti itu, bunyi wajib belajar 13 tahun tadi, artinya mewajibkan kita mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP untuk tidak lagi melakukan penerimaan siswa baru dengan segala macam persyaratan. Jadi, kalau memang sudah masuk jenjang PAUD 4 sampai 5 atau 4 sampai 6 tahun, guru PAUD wajib menerima apapun kondisi anak. Karena memang mulai dari PAUD tadi sudah ada program-program bantuan dari pemerintah, terutama melalui BOP dan BOSP. Begitu juga dengan tingkat SD. Jangan ada lagi dengan alasan anak tidak mampu membeli seragam, anak tidak mampu membeli buku, kemudian menolak anak yang mau masuk ke tingkat sekolah dasar. Nah, begitu juga dengan SMP. Keterkaitan dengan hal tersebut, mungkin ada juga pemahaman tentang wali murid bahwasanya untuk apa sekolah. Nah, terutama SD mungkin dengan SMP ya Bapak Ibu ya. Untuk apa sekolah? Apalagi untuk PAUD begitu juga. Ada sebagian wali murid yang beranggapan bahwa tidak ada maknanya karena di PAUD memang mahal biayanya. Nah, itu PR bagi kita semua, bahwasanya kita tidak lagi harus memilih-milih anak yang mampu, baik itu masuk ke PAUD, SD maupun SMP. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pendidikan anak usia dini, di situ meskipun dinyatakan bahwa di pendidikan anak usia dini sudah masuk wajib belajar, bukan berarti kemudian di PAUD tersebut harus belajar. Istilahnya, di PAUD masih merupakan persiapan masuk ke SD yang dilakukan dengan bermain. Begitu juga untuk SD kelas 1-2. SD kelas 1-2 sekarang ini kita temukan buku pembelajarannya juga sudah mengacu ke PAUD. Nah, itu masih dipertahankan Bapak Ibu, bukan berarti wajib belajar 13 tahun kemudian di PAUD sudah belajar, tidak, tapi di PAUD tetap belajar sambil bermain. Materinya nggak bisa di-print ya, Bu? Ada sekarang ini muncul tentang 7 pembiasaan baik, ya, yang sudah kita dengarkan.
Dan itu memang sudah merambah dari PAUD sampai SMP. Apa itu 7 pembiasaan baik? Itu merupakan himbauan juga dari pemerintah, terutama dari Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk menerapkan ya Bapak Ibu, mengembangkan karakter anak mulai dari PAUD 7 pembiasaan. Apa itu 7 pembiasaan tersebut? Yang pertama adalah bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat yang bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh adalah tidur cepat. Kalau 7 pembiasaan tersebut mulai dari PAUD, kemudian tingkat SD dibiasakan, insya Allah akan tertanam karakter anak yang kuat sehingga muncul nantinya harapan kita akan tumbuh generasi penerus bangsa yang memang betul-betul bisa diandalkan. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pangan Bapak tuh, Ibu, di rumah Pak ya sinyal. Iya. tujuan dari Rumah susah betul. dicanangkannya wajib belajar 13 Sinyal Pak ya. tahun itu Bukan apa, memang yang pertama gangguan ya. adalah untuk mengurangi angka anak putus sekolah. Ya, mulai dari guru PAUD, SD maupun sekolah menengah pertama. Sekali lagi, bagaimana upaya kita bersama, kemudian nanti didukung oleh pemerintah setempat, bersama-sama kita menghapus ya dari 500 yang data yang ada di Dinas Pendidikan tadi menjadi 0%. Bapak Ibu, yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, kita data terlebih dahulu, kemudian kalau perlu kita datang door to door, kemudian kita juga mengadakan sosialisasi, kita bekerja sama dengan instansi terkait, Bunda PAUD kelurahan, Bunda PAUD di tingkat kecamatan, Iya Bu. Pak RT, kemudian juga Pak Lurah dan Kamera. sebagainya, bersama-sama bahu-membahu Bapak Ibu untuk kita mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang memang belum menyadari pentingnya adanya wajib belajar 13 tahun tersebut. Tujuan yang kedua dicanangkannya wajib belajar 13 tahun adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak dimulai dari PAUD. Itu tadi Bapak Ibu, sesungguhnya atau sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau kita sadari di usia 0 sampai 8 tahun tadi memang waktu yang paling tepat di mana kita meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak. Karena Bapak Ibu, kita ketahui semuanya, kita ketahui bersama di usia itu merupakan usia golden age di mana kemampuan otak anak berkembang 80% di usia tersebut. Sementara selebihnya 20%-nya adalah di usia SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, harapan kita ketika kita memberi pengajaran di tingkat PAUD, ya mulai dari situ, itu bagaikan melukis di atas batu. Bu, izin sebentar Ya. Bu Titi. Ya. Ditampilkan itu materinya Bu, gimana? Iya, iya. Oh, baik, Pak. Bapak nampilkan. Pak Hanapi bisa nampilkan? Boleh. Ya. Ya. Oke. Nampak Bu? Ya, sip. Ya, lanjut Pak Adaimi. Selanjutnya, terus. Ya, terus. Nah ini, masih lanjut. Lanjut. Nah, lagi. Sudah? Lanjut Pak Nabi, kita Lanjut. masuk ke implementasinya Pak Nabi. Oke. Apa yang kita lakukan? Ya. Ini Bu. Di
slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu, kita terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, kita bersama sudah paham dan menyadari bahwa di usia Golden Age itu memang merupakan usia terbaik di mana kita memberikan rangsangan bagi anak tentang 7 pembiasaan tadi itu sebagai dasar untuk ke tingkat SD, SMP, dan SMA-nya. Harapan kita mulai dari pembelajaran dari tingkat PAUD tadi, maka di tingkat SD dan tingkat SMP-nya mereka akan lebih mandiri. Dan di tingkat di atasnya lagi mereka akan mendapatkan apa yang didapat di PAUD tadi menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait di sini Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda yang dalam menghadapi tantangan tadi itu dimulai dari ini yang sudah dilakukan sekarang ini memang dari tingkat PAUD, yaitu adanya PAUD 1 atap. Nah, lanjut Pak Nabi. Ya, nih. PAUD 1 atap Bapak Ibu ya. Sudah mungkin semuanya juga sudah tahu ya, PAUD yang ada di dalam SD gitu maksudnya. Nah, mengapa diadakan seperti itu? Karena memang tujuannya adalah menyelenggarakan PAUD dalam satu lokasi dengan SD dan dikelola secara terpadu. Kemudian memastikan itu tadi bahwa seluruh anak mendapatkan layanan PAUD sebelum masuk ke jenjang SD, ya. Memperkuat masa transisi anak usia dini ke SD secara lebih terencana dan menyenangkan. Langkah strategisnya yaitu penguatan regulasi dan kebijakan daerah, integrasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD SD, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Kita ketahui bahwa di guru PAUD ini memang kapasitasnya masih sangat terbatas, Bapak Ibu. Ya, apalagi untuk kualifikasi pendidikannya, terutama di non formal memang masih banyak guru-guru yang belum S1. Nah, karena memang di PAUD ini kami hanya 5 TK negeri yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selebihnya swasta. Nah, untuk itu harapan kita nanti dengan adanya wajib belajar 13 tahun tadi, guru-guru P3K tingkat PAUD yang sudah diangkat tidak lagi dilarikan ke SD, tapi memang sudah menjadi kebutuhan PAUD, Ibu PTK ya Bu ya. Harapan kita nanti seperti itu. Keempat, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung integrasi layanan. Bapak Ibu, di PAUD masih banyak lembaga yang numpang di rumah pengelola, begitu ya, kalau kelompok bermainnya. Nah, harapan kita nanti dengan adanya PAUD 1 atap tadi itu ya, yang seperti itu tidak ada lagi. Biar lebih bagus dia menumpang di SD begitu ya kan. Masih banyak kita temukan seperti itu Bapak Ibu yang masih juga menumpang di balai desa dan sebagainya. Itu memang masih ada di PAUD. Yang kelima tentang penguatan peran aktif orang tua dan komunitas melalui sosialisasi bagi orang tua dan komunitas. Lanjut Pak Nabi. Ya. Implementasi yang kedua dari Dinas Pendidikan yaitu dengan membangun unit satuan baru, yaitu USB. Yaitu mengatasi ketimpangan dalam pemerataan lembaga PAUD di Indonesia, menambah kapasitas layanan, memperluas akses dan meningkatkan angka partisipasi, menjamin akses jangka panjang bagi anak usia dini di wilayah yang belum terlayani. Nah, insya Allah data dari PAUD menyatakan bahwa sampai ke tingkat kelurahan pun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sudah ada PAUD-nya. Namun yang 90% Bapak Ibu itu merupakan PAUD non formal di tingkat non formal yaitu kelompok bermain, SPS dan penitipan anak.
Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama tentang perencanaan berbasis data dan pemetaan kebutuhan. Nah, kemudian juga standar teknis bangunan, punya enggak dia tanah dan sebagainya ya. Ya. Kemudian menyiapkan SDM dan penguatan tata kelolanya. Sudah kita ketahui bahwa di SD gebrakan dari Bapak Kepala Dinas sudah merata sampai dari wilayah Ulu sampai ke Ilir sudah banyak melalui renovasi gedung sekolah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dari sebelumnya papan, nah mulai tahun 2024-2025 ini sudah menjadi bangunan beton semua. Nah, bahkan papan-papan yang sudah lapuk atau memang sudah pralapuk ya masih bisa digunakan, semua dirombak oleh kepala dinas menjadi gedung-gedung beton semua di tingkat SD. Harapan kita hal ini nanti juga merambah ke PAUD gitu maksudnya ya, utamanya mungkin PAUD-PAUD yang di formal dulu, artinya di tingkat TK, RA, dan BA. Nah, kebetulan hari ini Bapak Kepala Dinas hadir, mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan nanti terrealisasi. Lanjut Pak Nabi. Ya. Implementasi yang ketiga yaitu perluasan kewenangan layanan PAUD non-formal. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2024-2025 untuk tingkat apa namanya prasekolahnya itu hanya sampai yang kemarin wajib belajar 12 tahun itu tingkat prasekolahnya di formal. Jadi anak usia 0 sampai 4 tahun aturannya di kelompok bermain, 4 sampai 6 tahun baru di TK atau di RA dan BA di tingkat formal. Untuk yang akan datang ini perluaskan kewenangan layanan PAUD non formal artinya di kelompok bermain di SPS baik itu penitipan anak maupun yang lain non formal boleh menerima anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi mohon maaf yang saya maksudkan di sini bukan untuk 0 sampai 4 tahun di non formal, kemudian 5 sampai 6 tahun di formal, tidak, tapi baik formal maupun non formal wajib menerima anak 0 sampai 6 tahun. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena sekali lagi kita baru memiliki 5 sekolah negeri. Nah, ya. Namun selebihnya rata-rata yang berada di daerah dalam, di daerah Ulu dan sebagainya itu rata-rata adalah PAUD non formal. Sehingga tanggung jawab sama antara formal dan non formal yaitu mendata anak-anak yang putus sekolah sampai ke lorong-lorong tikus kata orang Tungkal ya. Ya. Lanjut Pak Nabi ya. Nah, selanjutnya juga mengadakan penegrian satuan PAUD yang mungkin ini sudah dilakukan oleh bidang PAUD, sudah disampaikan ke seluruh wilayah tentang penegrian satuan PAUD. Lanjut Pak Nabi. Ya. Kemudian penambahan ruang kelas baru artinya diharapkan dengan data anak-anak yang kemudian wajib sekolah 13 tahun tadi tentunya ada yang sekarang ini mungkin sudah banyak kayak PAUD-PAUD yang sudah lebih dari 50 anak kekurangan kelas baru. Nah, itu tadi alur peran strategisnya yaitu pembangunan RKB Satuan PAUD, kemudian meningkatkan akses layanan PAUD melalui 7 pembiasaan baik tadi, meningkatkan daya tampung dan mutu pembelajarannya, maksudnya menambah ruangan 2 menjadi 3 kalau memang anak muridnya bertambah banyak. Begitu juga dengan tingkat SD-nya, ya. Kalau memang di situ nanti masih butuh tambahan ruang kelas baru, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap untuk memfasilitasi. Yang keempat, dukungan terhadap PAUD holistik integrasi.
Artinya di sini bahwa pelayanan di PAUD itu bukan hanya melayani pendidikannya, namun dia juga melayani tentang pengasuhan, tentang perlindungannya, juga tentang pengasuhan eh, ekonominya. Begitu maksudnya itu bagaimana supaya anak itu memang betul-betul bisa masuk ke PAUD di usia anak PAUD 4 sampai 6 tahun tanpa terkecuali di wilayah Tanjung Jabung Barat. Peningkatan partisipasi dan retensi anak pada PAUD, kemudian juga pelaksanaan wajib belajar 1 Mai, tahun sini, Mai. pasca. Lanjut Pak Nabi. Ada gambar apa aja berisi dekat ini. Ya, lanjut Pak. Nah, saya kira Bapak Ibu program guru PAUD kunjung yang saya sampaikan tadi bukan hanya untuk PAUD tapi juga untuk tingkat SD dan juga SMP untuk kita menghapuskan 500 sisa yang masih putus sekolah tadi itu memang diperlukan ya. Bukan hanya untuk PAUD saja, jadi guru kunjung PAUD SD SMP ya. Kemudian juga APE dan perpustakaan keliling yang memang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan program Indonesia Pintar, yaitu bantuan-bantuan yang sudah mulai berjalan di tahun 2025 ini. Program kelas rangkap yang mungkin untuk program kelas rangkap ini tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Artinya kan maksudnya ini kelas PAUD kemudian dengan SD kelas 1 gabung jadi satu, kemudian gurunya satu. Saya kira sudah tidak ada lagi. Lanjut Pak Nabi. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan data guru dan tenaga kependidikan yang perlu dilaporkan ke GTK, baik SD, SMP, TK PAUD, ya, kita memang keterkaitan itu kita harus selalu terkoordinasi dengan bidang GTK ya. Nah, kalau Bapak Ibu memang mau tahu berapa tenaga kependidikan yang belum memenuhi persyaratan, berapa tenaga pendidikan yang sudah memenuhi persyaratan. Nah, Bapak Ibu langsung terkait dengan bidang PTK. Ya. Selanjutnya, strategi peningkatan partisipasi, yaitu melalui relaksasi penggunaan dana BUP yang sudah kita terima. Kemudian penyesuaian nominal dan teknis pengelolaan dana BUP PAUD dan perhitungan dana BUP PAUD sebaiknya terdiri atas fixed cost dan variable cost. Ya, lanjut Bapak. Strategi peningkatan mutu yang diharapkan oleh pemerintah terkait 13 tahun wajib belajar tadi meliputi akreditasi satuan PAUD yang minimal harus bernilai B. Kemudian kualitas pembelajaran, kualitasnya di situ dilihat dari bagaimana metode pembelajaran di sekolah, kompetensi gurunya. Strategi ini meliputi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pembelajaran yang mendukung, kemitraan dengan orang tua, dan penguatan kepemimpinan kepada PAUD, SD maupun SMP. Untuk tenaga pendidik, strategi ini mencakup tentang peningkatan kualifikasi akademiknya, peningkatan kompetensi berkelanjutan yang berfokus pada pelatihan dan berbasis kebutuhan. Artinya Bapak Ibu, kualitas pembelajaran di sini ini kita lihat dari bagaimana kemampuan pendidiknya. Begitu. Bagaimana kompetensi pendidik itu sendiri dalam ketika dia tegak di depan anak. Nah, dilihat dari hasil lulusan anak dari sekolah tersebut. Berapa persen yang mampu mengikuti ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Itu untuk kualitas terkait dengan kualitas pembelajaran. Nah, kualitas tenaga pendidiknya itu masih banyak di PAUD maupun di SD, guru-guru yang belum sesuai dengan tuntutan harus S1.
Jadi kalau memang ada pertanyaan, Bu, jadi nanti kalau untuk Nah, di P3K titik itu memang harus S1 ya, Bu. Ya memang saya harus juga kalau jam ngajar punya tinggal di sertifikatnya. Nah, untuk penyediaan layanan PAUD HI, Bali kita ada terkait dengan PAUD HI ini sudah berjalan, namun mungkin ada sebagian yang perlu dioptimalkan, terutama mungkin HI-nya terkait dengan pelayanan kesehatan ya Bapak Ibu, itu yang sudah memang betul-betul bagus, namun yang terkait dengan pengasuhan dan perlindungan ini kita sudah berjalan juga melalui sekolah ramah anak yang diadakan oleh P2 P3 KB, kemudian melalui pengasuhan yaitu eh, Dinas Perlindungan Anak ya melalui Dukcapil dan sebagainya sudah terlaksana namun belum optimal. Nah, saya harapkan bagaimana akreditasi satuan pendidikan baik PAUD, SD, SMP, kualitas pembelajaran di sekolah, tenaga kependidikan dan penyediaan layanan PAUD HI untuk 13 tahun wajib belajar nanti bisa ditingkatkan di sekolah masing-masing. Lanjut Pak Napi. Ya, kemana nih Pak Napi? Ya, lanjut lagi. Ini sudah kita bahas, ya. Terus, oke Bapak Ibu, kerjasama lintas sektor dalam mengatasi masalah akses dan mutu kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah, ya. Itu bisa melalui kementerian atau lembaga yang ada di Tanjung Jabung Barat ini, yaitu Kementerian PPN, Bappenas, kemudian dari Dinas Pendidikan itu sendiri, kemudian juga dari Dinas Kesehatan. Nah, yang lainnya tuh logo apa nih Bapak Ibu ya? Ya, kemudian juga dengan Bunda PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik itu tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, bisa juga dengan organisasi mitra, Himpaudi, IGTKI, Lembaga Keagamaan, TPPKK, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di wilayah perusahaan bisa juga mengajarkan bagaimana ya kita kerjasama dengan mereka, berkolaborasi, bahu-membahu untuk terciptanya kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Lanjut Pak Nabi. Ya. Oke. Bapak Ibu, mari kita sukseskan kebijakan wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah ini. Kita bahu-membahu, kita kolaborasi bersama-sama, baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP. Kita berkolaborasi juga dengan instansi atau dinas yang terkait. Nah, di bawah kepala desa maupun di bawah wilayah kecamatan dan juga di wilayah kecamatan kabupaten, Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah ini memang bisa sukses di masa yang akan datang sesuai dengan harapan dari Bapak Kepala Dinas yang sudah disampaikan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan apa yang saya sampaikan tersebut. Apabila ada salah saya dalam menyampaikannya dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari sebelum acara nih kan, Ya, sebelum alhamdulillah. minggunya kayak begitu dah. Terima kasih kepada Ibu Pemateri kita, alhamdulillah, sudah memberikan pemaparan terkait dengan materi implementasi wajib belajar 13 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi berikutnya mungkin ada yang Bapak Ibu mau diskusikan dengan Ibu pemateri kita atau yang ada yang Bapak Ibu mau tanyakan. Kita buka 2